Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran fisika SMA. Kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas atau disingkat dengan GJB. Baik, perhatikan baik-baik agar kita cepat memahaminya. Gerak jatuh bebas disebut juga dengan GJB. Ya, jadi suatu gerak di mana benda jatuh dengan keadaan bebas atau kecepatan awal sama dengan 0. Gerak jatuh bebas itu hanya dipengaruhi oleh yang namanya percepatan gravitasi bumi, ya. Disebut dengan G, percepatan gravitasi bumi. Nilai G itu sekitar 9,98 meter per sekon kuadrat, atau kalau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai percepatan gravitasi bumi. Ketika benda bergerak, ya, jatuh bebas, maka benda akan mencapai tanah. Pada saat benda berada di posisi tanah, maka benda akan memiliki suatu kecepatan dengan kecepatan disebut Vt, ya, dalam waktu T. Nah, untuk mencari persamaan untuk gerak jatuh bebas, kita ingat kembali persamaan GLBB, ya. Ingat GLBB, ya. GLBB itu rumusnya ada 3. 1, Vt sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Persamaan GLBB ini kita turunkan sehingga akan ketemu GJB atau gerak jatuh bebas. Perbedaannya adalah yang pertama pada percepatan. Kalau GLBB percepatan dalam arah horizontal, kalau GJB percepatan dalam arah vertikal, ya. Nah, untuk GJB itu sendiri percepatannya itu hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga A ini akan berubah menjadi G. Selain itu, GLBB memiliki jarak dalam arah horizontal. Tetapi pada GJB, ya, jarak yang dimaksud dalam GJB itu adalah ketinggian. Ya, ketinggian saya tulis di sini saja. Ini adalah ketinggian. Height, ya, kalau bahasa Inggris height kita simbolkan dengan H. Maka kita ganti, ya, simbol S menjadi H. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa kecepatan awal pada GJB itu, ya, V0 itu adalah 0. Sehingga kita dapat mengkonversi, ya, persamaan GLBB dalam persamaan GJB dengan cara yang cepat. Maka persamaan pertama ini akan menjadi Vt sama dengan V0 itu adalah 0, dan perlu ditulis, sisanya tinggal A kali T. A berubah menjadi G kali T. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, S kita ganti dengan H. V0 itu adalah 0, 0 kali T tetap 0, sisanya adalah setengah A kali T kuadrat. Setengah A berubah menjadi G, ya. G, T nya tetap T kuadrat. H sama dengan setengah G T kuadrat. Persamaan ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 itu 0 dan perlu kita tulis, sisanya tinggal 2AS atau 2 kali A kita ganti dengan G, S kita ganti dengan H, 2GH. Atau bisa kita tulis Vt sama dengan kuadrat pindah luas akan menjadi bentuk akar, 2G kali H. Jadi ada 3 persamaan pada GJB. Yang pertama, Vt sama dengan G kali T, H sama dengan setengah G T kuadrat, dan yang terakhir Vt sama dengan akar 2 kali G kali H. Inilah 3 persamaan pada GJB. Untuk mengetahui, ya, lagi sekali keterangan dari variabel-variabel sama dengan konsep GLBB. Vt itu adalah
kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon ya. Kalau dalam GLBB itu A, dalam GJB itu adalah G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. T tetap waktu, H ini adalah ketinggian ya. Jadi H ini adalah ketinggian. Nah, kita tulis saja, yang belum tulis ini H ini H ya. H itu adalah ketinggian ya. Ketinggian dengan satuan meter. G percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi. Baik, ini adalah konsep pada GJB. Maka nanti dalam penyelesaian soal kita cukup ingat 3 rumus yang ini ya. Cukup kita ingat 3 rumus yang ini. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal. Misalkan di sini sebuah benda, ya, sebuah benda, ini benda berada pada bangunan, ini tanah ya, anggap ini tanah, berada pada bangunan dengan tinggi bangunan ini misalkan 80 meter, ya, misalkan tinggi bangunan ini 80 meter, benda jatuh bebas. Ya, benda jatuh bebas. Pertanyaannya, berapakah kecepatan benda saat menyentuh tanah dan berapakah waktu tempuhnya? Ini adalah pertanyaannya. Oke, baik, kita jawab. Jawabnya gampang ya. Kita ingat rumus GJB ya. Ada 3 rumus GJB ini. Yang ditanya adalah VT. Kita lihat di sini VT, persamaan pertama ada VT, persamaan kedua tidak ada VT, persamaan ketiga ada VT. Nah, apakah kita pakai persamaan pertama atau persamaan ketiga? Kita lihat variabel yang diketahui ya. Kalau kita melihat variabel yang diketahui di sini ada H ya. H yang diketahui adalah H adalah 80 meter. Karena G tidak ditulis ya, maka anggap saja G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi G itu merupakan suatu nilai yang konstan atau nilai tetap ya. Kalau ditulis maka ikuti soal, tapi kalau tidak ditulis, tulis saja G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu pertama VT, yang kedua adalah T ya. T untuk menyentuh tanah. Maka penyelesaian, oke, kita jawab yang pertama dulu. Kalau kita pakai rumus pertama, VT sama dengan G kali T. T belum ketemu ya, T-nya belum ketemu. Jadi kita akan susah lagi mencari T. Kita pakai persamaan ketiga yang ini, VT sama dengan akar 2G. H sudah ada, maka G sudah ada. Bisa kita pakai rumus yang ketiga ya. Jadi VT sama dengan akar 2 kali G kali H ya. Sama dengan akar 2 kali G-nya langsung tulis 10 meter per sekon kuadrat kali H. H-nya adalah 80 meter. Oke, kita langsung tulis akar 2 kali 10, 20 kali 80, 1600 meter kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kita tulis di luar saja meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan, VT sama dengan akar dari 1600 itu sendiri adalah 40 ya. 40 meter per sekon dikuadratkan, maka akar hilang, kuadrat pun hilang, sisanya tinggal meter per sekon. Inilah nilai VT. Oke, jadi nilai VT-nya adalah 40 meter per sekon. Jadi benda akan menyentuh tanah ya dengan kecepatan VT sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari T ya. Mencari T bisa kita menggunakan rumus pertama atau rumus kedua. Nanti soal hasilnya pasti sama. Kalau tidak percaya silahkan nanti kalian bisa buktikan sendiri ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Kita pakai rumus yang sederhana saja. VT sama dengan G kali T ya. Kita langsung saja masukkan, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat kali T.
T-nya sudah ketemu mana dia? Oh, belum ya. T ya. VT-nya, oh ya, VT-nya kita masukkan 40 meter per sekon. Maaf, saya ulang supaya lebih rapi. VT, nah ya, VT sama dengan G kali T. VT itu adalah 40 meter per sekon, yang ini. G adalah 10 kalikan dengan T. Nah, maka kita bisa mencari nilai T dengan cara 10 ini adalah meter per sekon kuadrat kali T ya. T sama dengan, kalau kita ingin mencari T, maka 40 dibagi dengan 10 caranya ya. 40 bagi dengan 10. 40 meter per sekon dibagi 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 40 bagi 10 adalah 4 meter per sekon. Meter per sekon coret, sekon pangkat 2, sisanya sekon ya. Sekon pangkat 1, jadi T sama dengan 4 sekon. Ini adalah hasilnya ya. Jadi ketika ada persoalan yang seperti ini, gampang kita bisa selesaikan hanya dengan menggunakan 3 persamaan yang ini. Ini merupakan contoh untuk persamaan GJB dan persoalan yang sederhana dulu. Baik, terima kasih ya. Silahkan kerjakan sendiri. Kalau mau tahu, buktikan bahwa dengan menggunakan persamaan yang kedua, hasil yang ditemukan nanti juga akan menghasilkan T4 sekon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.